Tahukah kamu, Indonesia masuk dalam 10 besar negara pengirim personel penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terbanyak. Hai Sobat UN, kembali lagi bersama saya Ariel di UN Bercerita. Nggak kerasa ya, sudah setahun UN di Indonesia memberikan berbagai informasi mengenai sejarah maupun upaya dalam mendukung pemerintah Indonesia. Kalau di video tahun lalu, kita sudah mengulas tentang peran serta Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia. Ngomong-ngomong, kalian udah nonton belum sih video sebelumnya? Kalau belum, coba cek link di kolom deskripsi ya. Nah, untuk hari ini kita akan mengajak kamu untuk mengulas sejarah dari Hari Perdamaian Sedunia yang pertama kali digelar pada tahun 1982. Apa saja sih momen-momen penting dalam sejarah dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung perdamaian? Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Kita hidup dalam dunia yang seringkali penuh dengan konflik dan perang. Namun, di tengah kekacauan ini, ada satu hari yang mengingatkan kita akan arti penting perdamaian, yaitu Hari Perdamaian Sedunia. Hari Perdamaian Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 21 September. Dicetuskan pada tahun 1981 berdasarkan resolusi PBB 36-37, Majelis Umum telah mendeklarasikan 21 September sebagai hari yang ditujukan untuk memperingati dan memperkuat cita-cita perdamaian baik di dalam maupun di antara semua bangsa dan masyarakat. Ada beberapa fakta menarik loh saat merayakan Hari Perdamaian Sedunia. Di setiap Hari Perdamaian Sedunia, lonceng perdamaian di kantor pusat PBB akan dibunyikan. Hal ini sudah menjadi tradisi dari kantor PBB untuk menandakan Hari Perdamaian Sedunia. Selain itu, fakta lainnya, tahun 2023 juga merupakan peringatan ke-75 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Pencegahan dan Melawan Genosida. Setiap tahunnya, ada tema berbeda yang diusung untuk memperingati Hari Perdamaian Sedunia. Apa sih tema Hari Perdamaian Sedunia 2023? Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sejak bulan Juni lalu, Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres telah memberikan pesan melalui 100 Days Countdown to the International Day of Peace. Bapak Antonio Guterres menitik beratkan pentingnya aksi untuk perdamaian, yang tentu saja menjadi tema Hari Perdamaian Sedunia di tahun 2023. Tema tersebut adalah panggilan untuk bertindak yang mengakui tanggung jawab individu dan kolektif kita dalam memupuk perdamaian. Dan tentu saja, membina perdamaian berkontribusi juga terhadap terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Di awal tadi, kami sudah kasih tahu ke kamu kalau Indonesia telah aktif menjaga perdamaian. Ada beberapa cerita-cerita dan kerjasama yang terjalin untuk mendorong perdamaian dan keamanan. Misalnya, pada bulan Juni ini, melalui program bertajuk Triangular Partnership for Peacekeeping, telah dilaksanakan kerjasama pelatihan kepada tentara Indonesia dan tentara Jepang. Melanjutkan kesuksesan pelatihan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini pelatihan berfokus ke pengoperasian alat berat di daerah konflik. Dalam semangat kerjasama internasional, tentara dari negara lain juga ikut serta, di antaranya tentara dari Kamboja dan Mongolia juga turut hadir dalam pelatihan tersebut. Program ini menyatukan para peserta dari berbagai negara dengan visi bersama untuk mencapai perdamaian global melalui upaya kolaboratif. Kalian sudah pada tahu belum kalau Hari Perdamaian Sedunia juga bertepatan dengan SDG Summit. SDG Summit 2023 berlangsung pada 18-19 September 2023 di New York. Pertemuan ini menandai dimulainya fase baru percepatan kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan dengan panduan politik tingkat tinggi mengenai tindakan transformatif menjelang tahun 2030. Diselenggarakan oleh Presiden Majelis Umum, SDG Summit ini akan menandai setengah jalan menuju tenggat waktu yang ditetapkan untuk mencapai Agenda 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertemuan ini akan merespon dampak berbagai krisis yang saling terkait yang dihadapi dunia dan diharapkan dapat menghidupkan kembali harapan, optimisme, dan antusiasme terhadap Agenda 2030. Dari kedua momentum ini, kita makin tahu bahwa pencapaian SDGs tidak terlepas dari perdamaian. Apabila kita selalu menjunjung tinggi perdamaian, harapannya SDGs akan bisa tercapai nantinya di tahun 2030. Untuk mencapai Agenda 2030, kita nggak bisa bergerak sendirian. Kami pengen ajak kamu untuk ikut serta dalam mempromosikan perdamaian. Gimana sih caranya? Dalam rangka SDG Summit,
PBB menyerukan kepada semua orang untuk mengambil tindakan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua. Bersama-sama kita bisa bertindak sekarang atau act now, demi bumi yang sehat, demi dunia yang saling bekerja sama, demi perekonomian yang lebih baik, dan demi masyarakat yang adil. Kamu bisa mendaftarkan inisiatif individu atau kelompok kamu ke dalam platform act4sdgs.org. Semakin banyak inisiatif, semakin cepat pula kita untuk mengakselerasi pencapaian SDGs. Jadi, kita tunggu inisiatif baik kamu ya untuk dunia yang lebih baik. Nah, itu tadi informasi mengenai Hari Perdamaian Sedunia dan juga SDG Summit yang diselenggarakan di bulan September. Apabila ada informasi lainnya yang ingin kamu tambahkan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Selalu junjung tinggi perdamaian di Indonesia maupun di dunia. Saya Bayu, undur diri. Sampai bertemu di UN Bercerita selanjutnya.